Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai sesuatu. Sudah 9 bulan saya mengalami depresi berat karena satu dan lain hal. Saya sudah berusaha salat taubat, salat hajat, salat tahajud setiap hari, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, salawat, berdoa setiap hari, dan di waktu setelah azan, setelah asar di hari Jumat. Tapi mengapa pertolongan dari Allah belum juga kunjung datang untuk saya? Bukankah pertolongan Allah sangatlah dekat? Apakah Allah marah dengan saya, tapi bukankah Allah maha pemaaf? Saya berusaha memanggil Allah dengan nama-namanya, tetapi Allah mendiamkan saya. Saya selalu berusaha berdoa setiap saat, karena Allah menyuruh kita berdoa. Tapi kenapa yang saya mendapatkan selalu cobaan bertubi-tubi? Saya harus apa lagi Pak Ustadz? Jujur saya lelah dan gak tahu lagi harus apa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Makasih Pak Ustadz atas jawaban dari Pak Ustadz. Saya harapkan jazakallahu khairan wa iyyakum. Alhamdulilladzi afana mimma ibtalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadirin, benar nggak Allah nggak tolong kita atau penanya tersebut? Kalau taufik untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk salawat bukan sebuah pertolongan dan tidak dianggap sebagai sebuah pertolongan, lalu apalagi yang namanya pertolongan? Hadirin, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu kita dikasih taufik oleh Allah untuk salat sunnah fajar, lalu kita bilang Allah nggak tolong kita. Bukankah itu suudzon dengan Allah? Ini bukan Allah nggak tolong, ini karena kita tidak mengerti apa makna pertolongan. Bukankah banyak dokter yang memotong tangan pasiennya atau memotong kaki pasiennya, lalu setelah pasien itu siuman, alih-alih ngamuk marah-marah sama tuh dokter, justru dia mengatakan terima kasih dok, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kenapa didoain jazakumullah khairan? Karena kita semua sepakat itu adalah sebuah bentuk pertolongan untuk menghindari hal yang jauh lebih parah lagi. Jadi yang membuat kita depresi 9 bulan bukan Allah nggak kasih pertolongan, tapi karena kita buruk sangka kepada Allah. Masih ingat surat Al-Fatah ayat 6? Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Dan Allah mengazab orang-orang yang munafik, laki-laki dan wanita, orang musyrik, laki-laki dan wanita. Apa salah satu karakter dan sifatnya? Adh-dhannina billahi dhanna saw. Mereka itu buruk sangka kepada Allah. Berhenti sampai di sini ayat itu? Enggak. Alaihim dairatus saw. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang sangat buruk. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka sama mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Ya gimana kita bisa tenang orang kita hidup dengan kemurkaan Allah dan laknat Allah. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah persiapkan jahannam. Wa sa'at masirah, dan itu tempat kembali yang sangat buruk. Bukankah Nabi SAW bersabda bahwa tidaklah seseorang hamba berdoa tanpa ada unsur dosa dan silaturahim kecuali Allah kabulkan dengan satu dari 3 cara. Yang pertama, an yu'ajjila lahu fid dunya, Allah segerakan di dunia permintaannya. Yang kedua, an yudakhirahu lahu fil akhirah, Allah simpan nanti di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa anhu su'an minas su'i mithlah, Allah palingkan bencana yang senilai dari permintaannya. Jangan-jangan ketika kita suudzon dengan Allah, lalu kita merasa Allah diemin kita, padahal di detik itu Allah sudah kasih kita istana di surga. Allah nggak kasih kita di dunia, Allah sudah kasih di surga. Kita suudzon sama Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itu istighfar kepada Allah, taubat kepada Rabbul Alamin, dan teruslah ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk